Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Anak-anak, walaupun kita belajar melalui online, Ibu harap kalian dapat belajar dengan penuh semangat belajarnya ya. Dan hari ini kita mulai pembelajaran akidah akhlak, dan materi yang akan disampaikan adalah mengenai tentang hari kiamat. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Coba kalian perhatikan dan perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira ini menunjukkan peristiwa apa? Atau mungkin di antara kalian masih ingat ini peristiwa ini terjadi kapan dan di mana? Anak-anak, kalau kita bicara masalah hari kiamat, kita ingat akan peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004, yaitu di mana di negara kita Indonesia telah terjadi gempa dan gelombang tsunami, yaitu di mana yang sangat dahsyat menghancurkan kota Banda Aceh dan sekitarnya, yaitu di mana air laut tumpah ke daratan, menyapu dan menghancurkan kota Banda Aceh. Nah, ketika terjadi peristiwa bencana gempa dan gelombang tsunami di Aceh ini, selain menghancurkan kota Banda Aceh ini, banyak korban yang berjatuhan, banyak ribuan jiwa meninggal dunia, anak-anak kehilangan bapaknya, atau bapaknya kehilangan anak, atau juga suami kehilangan istri. Nah, ketika bencana tsunami ini tidak sedikit keluarganya sendiri melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana anggota keluarga yang dicintainya itu sedang terbawa arus, sementara dia itu tidak bisa menolong karena jangankan untuk menolong, dia juga sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri ya. Nah itu. Nah, di dalam peristiwa tsunami ini, selain korban banyak menimbulkan korban jiwa, juga kota Banda Aceh ini hancur lebur karena tersapu oleh air laut yang lumpah ke daratan. Rumah-rumah hancur rata dengan tanah, pohon-pohon tumbang, kendaraan-kendaraan semuanya hanyut ya, terbawa oleh arusnya air. Nah, kalau melihat peristiwa kita sebenarnya bukan masyarakat penduduk kota Banda Aceh, tetapi walaupun kita bukan penduduk masyarakat Banda Aceh, kita bisa melihat dan menyaksikan sendiri peristiwa dahsyat tersebut melalui TV ataupun YouTube ya. Nah, melihat peristiwa bencana alam dan gelombang tsunami yang terjadi di Aceh ini, yang sangat dahsyat ini, sangat mengerikan ya. Tetapi peristiwa itu
peristiwa mengerikan. Gambaran peristiwa tsunami yang di Banda Aceh ini hanya sebagian kecil. Kehancuran yang kita lihat, karena dimana suatu hari nanti seluruh alam semesta ini akan mengalami kehancuran total sebagai tanda akan berakhirnya kehidupan di dunia atau yang dikenal dengan hari kiamat, ya. Demikianlah tadi peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, ya. Mudah-mudahan kita semua akan termasuk orang-orang yang beruntung dan akan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang digolongkan kepada ahli surga. Amin. Adalah hari berakhirnya semua bentuk kehidupan di dunia. Nah, sekarang apa arti dari beriman kepada hari kiamat? Yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa akan terjadinya kehancuran alam semesta sebagai tanda berakhirnya kehidupan di dunia. Apa hukumnya? Hukumnya wajib meyakini akan terjadinya hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat itu termasuk kepada rukun iman yang kelima. Selain termasuk kepada rukun iman yang kelima, beriman kepada hari kiamat termasuk kepada samiyat, yaitu mempercayai kepada hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib. Sebagai mukmin memiliki keyakinan bahwa kehidupan dunia sekarang ini tidak akan berlangsung abadi, di mana suatu hari kelak bahwa kehidupan dunia akan berakhir. Yang hari berakhirnya bentuk kehidupan dunia adalah disebut hari kiamat. Mengenai adanya dan datangnya hari kiamat itu harus wajib hukumnya diyakini oleh setiap muslim. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa annas sa'ata atiyatun la raiba bih, bahwa hari kiamat itu akan datang tanpa ada keraguan. Walaupun hari kiamat itu akan pasti datang, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan tiba. Jadi sekali lagi bahwa kapan hari kiamat itu akan datang, mengenai akan datangnya hari kiamat ini tidak ada seorang pun manusia di dunia ini, satu makhluk pun di dunia ini yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Para nabi dan rasul pun tidak ada yang tahu, termasuk Nabi Muhammad sendiri tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, karena yang tahu hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana bahwa hari kiamat itu hanya Allah yang tahu? Kita bisa lihat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada sisi Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Jadi mengenai kapan hari kiamat itu akan datang, hanya Allah yang tahu. Peristiwa hari kiamat merupakan kejadian yang sangat dahsyat, di mana kejadian itu dimulai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada saat itu seluruh makhluk
seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, langit, semuanya kacau balau dan hancur, lebur. Benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan benda-benda langit yang lainnya bertabrakan. Kemudian anak-anak, setelah ditiupnya sangkakala, maka bumi akan terangkat dan berguncang hebat. Gunung-gunung lepas pada tempatnya, kemudian berterbangan seperti kapas ditiup angin, dan langit pun terbelah. Nah, itu adalah merupakan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan itu dijelaskan ada di dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 16. Lain dijelaskan bahwa pada hari kiamat itu akan terjadi kejadian-kejadian dasar lainnya seperti matahari tergulung, bintang berjatuhan, air laut meluap. Nah, pada saat itu manusia terlempar kian kemari seperti anai-anai yang bertebaran. Apa itu anai-anai? Yaitu seperti laron ya. Nah, pada saat hari kiamat, setiap manusia itu akan kebingungan. Dia itu bingung dengan peristiwa yang terjadi, tetapi tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di mana pada saat itu semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing, tidak bisa saling menolong satu sama lain. Orang tua tidak bisa menolong anaknya, atau anaknya juga tidak bisa menolong orang tua, atau orang tua tidak bisa suami tidak bisa menolong istrinya, atau juga sebaliknya istri tidak bisa menolong suaminya ya. Nah, setelah semua makhluk yang ada di muka bumi ini, setelah alam semesta itu hancur, maka Allah kemudian akan memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala lagi, yaitu sangkakala yang kedua yang disebut dengan nafus syaki, yaitu tiupan yang menyebabkan alam semesta itu mengalami kehancuran. Semua makhluk yang ada di muka bumi itu mati. Jadi setelah semua makhluk yang ada di alam semesta ini menemui ajalnya, baik itu yang ada di bumi maupun yang di langit, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah, dia akan tetap hidup. Nah, setelah semua makhluk yang hidup di muka bumi dan di langit ini semua mati, maka kemudian Allah akan memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang ketiga yang disebut dengan nafhul bat, yaitu tiupan untuk membangkitkan manusia yang sudah mati di alam kubur. Nah, kemudian semua manusia yang sudah mati dalam kubur ini dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut adalah padang mahsyar. Untuk apa dikumpulkan di padang mahsyar? Yaitu untuk menjalani pemeriksaan terhadap semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Nah, di dalam pemeriksaan itu, setiap manusia akan diberikan buku oleh Allah, di mana di dalam buku itu berisi tentang catatan amal perbuatan manusia, baik itu amal perbuatan yang baik maupun yang buruk, baik itu perbuatan baik yang besar maupun yang kecil, atau perbuatan buruk yang besar maupun yang kecil.
semuanya tercatat ada di dalam buku itu, dan kemudian Allah akan memberikannya kepada semua manusia yang ada di di alam di padang mahsyar ya. Nah, ketika di padang mahsyar ini semua di alam mahsyar, di padang mahsyar, dalam proses pemeriksaan setiap manusia itu tidak bisa berbohong. Kenapa? Karena mulutnya akan mingkem, yaitu dibungkam, dan yang akan menjawab semua pertanyaan yang Allah berikan kepada semua manusia itu di pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan selama hidup dunia ini adalah seluruh anggota tubuhnya ya. Itu. Jadi kita tidak akan bisa memberikan kesaksian. Yang memberikan kesaksian itu adalah seluruh anggota tubuh kita terhadap apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Nah, kemudian apabila setelah selesai amal perbuatan itu diperiksa dan dihitung, maka setiap orang akan diberikan balasannya masing-masing. Nah, untuk balasan ini tergantung kepada amal perbuatan manusia itu sendiri selama hidup di dunia. Kalau manusia itu sendiri banyak beriman, bertakwa, banyak beramal soleh dan berbuat kebajikan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan akan diberikan tempatnya di surga. Sebaliknya, apabila orang itu sendiri tidak beriman, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau beribadah, banyak berbuat maksiat, maka dia akan termasuk kepada orang yang tidak beruntung dan akan ditempatkannya di neraka.